Ma'ruf udah. Bisa ya? Siap, sudah bisa. Terima kasih, Bu. Dimulai saja berarti ya, Bu? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 4 pada hari ini akan mempresentasikan bab 8, yaitu tentang training and developing employees. Jadi sebelumnya kan kita sudah mempelajari sejauh ini tentang strategi dan analisis human resource, kemudian juga talent management hingga rekrutmen dan lain-lain. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah terkait dengan pelatihan dan juga pengembangan untuk manajemen dalam sebuah perusahaan. Boleh lanjut? Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Anggi Putri, Karisma Eka, Nudi Istifa, Pradita Agustina, saya sendiri, dan Taufik Mahendra. Dari pemaparan ini diharapkan nanti kita akan dapat memahami terkait dengan apa sih tujuan sebenarnya dari mengorientasikan pegawai, kemudian juga terkait dengan teknik-teknik apa saja yang bisa digunakan dalam training, dan juga terkait manajemen development serta organizational development. Next. Nanti pembahasannya akan dibagi ke dalam 6 sub pembahasan, dimulai dari orienting and onboarding new employees hingga nanti implementing training effort. Untuk selanjutnya, terkait pembahasan pertama akan dibahas oleh Anggi. Terima kasih Dita, izin Bu Imbu dan teman-teman sekalian. Untuk subbab yang pertama di bab ini itu adalah tentang orienting and onboarding new employees. Jadi sebenarnya tujuan dari program orientasi dan onboarding pegawai baru ini penting untuk dilakukan karena kalau misalkan kemarin kita bicara tentang rekrutmen, itu walaupun kita sudah mendapatkan pegawai baru dengan kualitas yang baik, tapi belum tentu mereka bisa langsung tune in ke pekerjaan karena mereka belum tahu pekerjaannya dia itu apa, gimana cara ngerjainnya, dan gimana cara mengerjakannya. Jadi tujuan program orientasi dan onboarding ini ada 4. Yang pertama itu untuk membuat pegawai baru feel welcome, seperti supaya pegawai baru ini feel attached to organisasinya. Jadi enggak yang tiba-tiba pegawai baru disuruh langsung masuk, tapi enggak diperkenalkan ke dunia, ke tempat kerjanya, tentang organisasinya, tusinya, dan lain-lain, seperti itu. Yang selanjutnya, untuk make sure pegawai baru ini punya basic informasi, supaya bisa langsung bekerja sesuai job desk yang sudah ditentukan di awal. Basic information ini biasanya tentang operasional sehari-hari di kantornya, bagaimana cara bekerja, misalkan kalau misalkan saya di kantor, misalkan dikasih tahu email aksesnya apa, dia bisa buat email di mana. Terus misalkan kalau mau pakai aplikasi persuratan, dia akunnya minta ke siapa dan bisa buat akun sendiri, atau cara membuat surat. Kalau di saya di kantor misalkan kalau mau buat tanda tangan, minta tanda tangan ke atasan itu seperti apa tata caranya, menggunakan apa tools-nya. Seperti itu kalau yang basic information. Yang selanjutnya untuk membantu pegawai baru ini untuk memahami organisasi. Jadi dia tahu dia pekerjaannya apa, posisinya bagaimana, dan hubungannya dengan misalkan divisi lain. Dari yang jabatan paling atas sampai yang menengah, sampai bahkan peer-nya sendiri. Dan juga biasanya untuk mengetahui sejarah dari organisasi itu sendiri. Yang terakhir, supaya pegawai baru itu bisa bersosialisasi dan mengetahui culture dari organisasi atau perusahaan, dan bagaimana perusahaan itu biasanya melakukan pekerjaannya. Nah, untuk yang selanjutnya, pada saat pegawai baru ini masuk kerja dan pertama dikenalkan dengan organisasi perusahaan, biasanya yang pertama kali in charge itu adalah bagian human resources spesialisnya. Jadi kalau human
resources spesialisnya itu mengenakan biasanya general information kayak struktur organisasi atau kebijakan perusahaan, hak dan kewajiban pegawai seperti cuti dan lain-lain, jam kerja dan lain-lain. Nah, setelah diberitahu bagaimana general information-nya di organisasi itu, biasanya langsung diperkenalkan ke supervisornya, jadi atasan langsung. Nah, atasan langsung inilah yang berperan paling penting dalam pengembangan pegawai barunya dari perkenalan sampai dia bisa mengerjakan suatu pekerjaan step by step. Supervisor ini juga punya peran untuk memperkenalkan ke peer-nya di bagiannya dan juga membuat agar dia familiar dengan tempat kerjanya. Dan juga biasanya supervisor ini harus melakukan pengawasan yang day to day gitu, dan juga harus bisa mengencourage pegawai baru untuk memahami proses bisnis perusahaan secara step by step. Nah, dalam proses orientasi sendiri biasanya pegawai baru itu diberikan employee handbook. Employee handbook ini berisi, ini tuh bentuknya seperti checklist, jadi apa-apa saja yang harus diketahui oleh pegawai baru di suatu perusahaan. Misalnya kalau di buku dituliskan informasi tentang security information, jadi nanti di-breakdown lagi dalamnya apa-apa aja. Nanti kalau misalkan sudah diajarin atau sudah dikasih tahu sama Human Resource Department-nya, itu nanti di checklist. Jadi harus lengkap checklist-nya dan nanti dikembalikan ke si Human Resources Specialist-nya ini. Terus yang terakhir, biasanya proses orientasi ini menggunakan teknologi untuk memudahkan prosesnya. Biasanya ada perusahaan yang menggunakan web, jadi pegawai baru bisa masuk ke webnya untuk mengenali suatu perusahaan, bisa ditaruh video dan lain-lain, atau ada juga yang kombinasi online learning dulu untuk mengetahui orientasinya. Dan ada satu perusahaan juga yang punya aplikasi namanya Science Life ya kalau nggak salah. Itu dia kayak isinya setiap pegawai baru itu punya akun profilnya sendiri, jadi ada avatarnya, dan melalui aplikasi itu dia bisa berinteraksi dengan pegawai lain dan mencari tahu tentang informasi pegawai-pegawai yang ada di perusahaan itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Karisma. Silakan Karisma. Ya, terima kasih Anggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang overview the training process. Jadi kan kalau orientasi tadi kan secara general lebih ke pengenalan di budaya perusahaan atau info general tentang perusahaan sama general tentang pekerjaannya, belum spesifik ke kadang-kadang belum spesifik ke pekerjaan yang dia ampu gitu. Dan enggak semua kemampuan yang diperlukan di dunia kerja itu didapatkan dari sekolah formalnya yang si pekerja. Jadi di sini mengapa training proses menjadi penting diadakan. Lalu yang pertama ini keterkaitan antara strategi dan training. Maksud di sini adalah penyelarasan dengan strategi perusahaan dengan pelatihan yang diadakan oleh SDM agar misi organisasi lebih tercapai. Jadi di sini kita kaji kebutuhan organisasinya dulu, identifikasi kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan, terus baru set training goals sama program trainingnya. Dan training ini belum sebelumnya. Dan training ini berkaitan juga dengan performance perusahaan, di mana kalau misalnya kita ada perbaikan kinerja kan melalui peningkatan kemampuan dari training, perbaikan kinerja ini bisa bila masif bisa berdampak ke performance perusahaannya. Lalu next.
di sini ada EDI 5 steps training process yang terdiri dari analisis, design, develop, implement, sama evaluate. Di sini ini tuh metode perangkat pembelajaran ya, maksudnya Evaluate dulu baru implement ya, kan EDI. Kenapa, Bu? Evaluate dulu baru implement. Jangan dibalik. Ya, siap, Bu. Evaluate. Implement benerin. Enggak benar. Izin. Benar. Memang ini tuh evaluate tuh berbeda-beda ya di beberapa diktat, karena ada yang bisa dievaluasi di masing-masing proses, ada juga yang bisa setelah implementasi baru evaluate. Nanti untuk kursus implement sama evaluate akan dijelaskan teman saya. Di sini saya menjelaskan proses analisis, desain, dan development. Okay. Next. Di sini ada analisis. Di sini tuh mengumpulkan, jadi SDM mengumpulkan informasi sama memahami target pelatihannya. Di mana memahami target ini maksudnya kayak ini tuh pemula atau yang udah berpengalaman, maksudnya yang baru atau yang udah lama juga. Terus demografi si target pelatihannya, kayak usianya atau tingkat literasinya. Dan di sini ada strategic training needs sama current training needs. Bedanya apa sih? Kalau strategic ini lebih ke kebutuhan kelompok atau organisasi, di mana dikaitkan dengan visi misi strategis perusahaan, keadaan ekonomi dan finansial perusahaan, sama di budaya perusahaannya. Jadi pelatihan ini didasari oleh kebutuhan strategis perusahaan. Sementara current training needs dikaitkan ada dua ya. Ada new employees sama current employees. Di mana new employees ini dia tuh analisisnya tuh dibebankan pada satu posisi tertentu. Jadi tugas sama tanggung jawab di posisi ini itu dianalisa, kita ketahui jenis keterampilan apa yang dibutuhkan. Dari sini kita tahu training seperti apa yang diperlukan. Sementara kalau current employees menggunakan tools-nya performance analysis, di mana performance analysis ini dikaitkan dengan kinerja orang yang memegang posisi itu gitu. Kalau tadi kan task analysis dikaitkan sama beban yang ditugaskan pada posisinya. Sementara kalau performance analysis dikaitkan sama orang yang megang posisi itu. Next. Ini contoh task analysis. Aduh, nggak kelihatan. Printing press operator, di mana di sini kita mengidentifikasi ya kebutuhan posisi itu seperti apa gitu untuk skills atau pengetahuan yang dibutuhkan. Bisa dibaca detailnya di buku kalian juga. Next. Selanjutnya designing the training program. Jadi, sebelum itu, jadi yang tadi tuh current employees training needs itu kompleks sebenarnya. Nggak semata-mata kalau kita menganalisis kebutuhannya ternyata training, bisa saja kebutuhan lain gitu, tergantung hasil analisisnya. Setelah perusahaan ngelakuin analisis dan misal ditetapkan kalau memang kebutuhannya itu training, baru langkah selanjutnya tuh ngerancang atau desain program pelatihan. Di mana ngerancang ini jadi pegangan gitu dalam suatu pelatihan karena sebagai acuan sama mengukur keberhasilan kegiatan pelatihan. Langkah-langkahnya, maksudnya komponen di dalamnya tuh ada, kita bisa setting learning objective. Jadi kita tahu tujuan pembelajaran dari program pelatihan ini dikaitkan sama hasil analisis yang tadi. Hasil analisis yang kita lakukan tadi. Terus, creating a motivational learning environment ini maksudnya kita ngeset gimana caranya ngedesain kalau nanti misal ini pelatihan dilaksanakan, gimana biar target pelatihan ini kayak excited gitu untuk mempelajari materi pelatihan. Terus ada making the learning meaningful,
Maksudnya kita harus jelas nih untuk deliver ke peserta kalau misalnya ini tuh penting sama apa aja sih yang perlu dipelajari gitu. Terus ada making skills transfer obvious and easy. Maksudnya di sini kita desain gimana caranya biar pelatihan ini tuh gampang ditangkap nilai-nilainya oleh yang dilatih. Kayak misalnya bisa beri contoh kayak work situation-nya gitu, sesuai work situation-nya sama misal trainee-nya itu emang orang yang kompeten atau yang berpengalaman di situ gitu. Terus terus yang aspek selanjutnya reinforcing the learning. Di sini tuh penguat learning-nya tuh maksudnya kayak jadwalnya kita desainnya seperti apa, mau full day atau half day yang mana yang lebih efisien, efektif gitu. Selanjutnya, next. Yang ketiga, setelah kita ngelakuin desain programnya, kita developing program yang kita desain tadi. Developing-nya yaitu kita runut nih apa-apa supporting media atau guidance yang dibutuhin gitu buat learner sama buat yang ngajar sama buat yang dilatih. Melalui memilih spesifik instructional method, bisa di sini itu maksudnya kita milih metode apa yang mau dipakai seperti mau studi kasus atau pelatihan di kelas atau seperti apa. Terus kita nentuin nih training konten sama materialsnya apa yang mau dipakai. Bisa berupa PowerPoint atau buku atau diktat yang lain. Terus kita bisa juga sebenarnya optional kalau untuk creating prototype. Ini dilakuin biar makin yakin gitu kalau misalnya sebelum diimplementasiin ke banyak orang, si training program ini bisa efektif gitu. Selanjutnya, implementation training program dijelaskan oleh Anggi dan Nudi. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Risma. Untuk yang selanjutnya tentang implementing training programs ini menjabarkan bentuk-bentuk yang biasa diimplementasikan dalam melakukan orientasi kepada pegawai baru. Yang pertama itu ada OJT atau on the job training. OJT ini adalah teknik orientasi yang membuat pegawai barunya ini melakukan pekerjaannya langsung. Jadi learning by doing, belajar tentang pekerjaannya. Nah, tipe-tipe dari OJT-nya sendiri ini ada 4. Yang pertama itu adalah coaching or understudy method. Kalau yang metode yang ini itu yang berperan adalah supervisornya atau pegawai yang lebih senior. Jadi mereka diajarin step by step-nya cara melakukan pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua itu ada job rotation. Jadi dalam OJT seperti yang mungkin kebanyakan dari teman-teman juga udah pernah OJT, job rotation itu penting. Jadi dia nanti dipindah-pindah dari satu divisi ke divisi lainnya dalam interval waktu yang sudah ditentukan. Misalkan 1 bulan di marketing, 1 bulan di HR misalkan. Seperti itu, tergantung divisi perusahaannya sendiri. Terus ada juga yang peer training. Peer training ini pegawai senior bisa menjelaskan atau pegawai baru itu bisa call pegawai seniornya untuk menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan pekerjaannya. Jadi dari aspek teknisnya. Ada juga yang terakhir tentang employee teams. Kalau employee teams ini untuk analyze the jobs to prepare training materials. Untuk yang selanjutnya
dalam melakukan OJT ini ada 4 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama itu prepare the learner. Jadi kita menyiapkan pegawai mana saja yang akan di-training dan menjelaskan kenapa mereka harus diajarkan. Dan juga harus bisa employer-nya atau yang akan melatih itu membuat tertarik dan mencari tahu apakah learner-nya itu ada pekerjaan apa yang sudah dipahami oleh learner dan pekerjaan apa yang belum dipahami oleh learner. Dan juga membantu pegawai baru untuk lebih familiar dengan equipment, material, ataupun tools yang akan digunakan dalam pekerjaan dia nanti. Untuk yang kedua, nanti si employer-nya atau si perusahaannya itu harus present the operation. Present the operation ini employer harus menggo through step by step pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi menjelaskan step by step caranya itu pertama dengan pace yang normal. Yang selanjutnya itu di-go through lagi dengan pace yang lebih slow agar bisa dijelaskan lebih bisa dipahami oleh pegawai barunya dan menjelaskan juga bagian yang sulit dari proses pekerjaan tersebut dan menunjukkan bagian mana yang biasanya orang banyak melakukan kesalahan. Selain itu, setelah itu di-go through lagi dengan slow pace beberapa kali dan menunjukkan key point apa aja yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan terakhirnya, setelah dijelaskan berkali-kali oleh employer-nya, kita meminta learner untuk menjelaskan kembali apa yang sudah mereka pahami. Seperti itu. Yang selanjutnya ada do tryout. Jadi untuk do tryout ini, learner-nya itu mengerjakan langsung pekerjaan yang tadi sudah dijelaskan untuk beberapa kali. Dan kalau misalkan nanti si learner ada melakukan kesalahan, tugasnya si employer harus memperbaiki dan menunjukkan gimana caranya melakukan pekerjaan yang benar. Pada tahapan ini karena mereka sudah mengerjakan langsung pekerjaannya, jadi diharapkan si learner bisa membuilding up skill-nya dan mengurangi waktu pekerjaan, maksudnya lebih cepat dan lebih efisien. Tapi mulai yang pada saat udah diserahkan pekerjaannya itu yang sudah dilakukan sendiri oleh learner, si employer-nya nggak boleh abandon, nggak boleh ditinggal gitu, tetap harus dilakukan pengawasan. Yang terakhir tentang follow up, kalau ini jadi si employer-nya harus sedikit demi sedikit mengurangi pengawasannya, mungkin yang biasanya per hari diawasi bisa dikurangi misalkan jadi seminggu diawasinya, jadi udah berkurang lah supervisinya. Dan kalau misalkan dari pengamatan ditemukan bahwa si pegawainya itu ada melakukan kesalahan, itu harus dibenerin sebelum itu menjadi kebiasaan. Dan jangan lupa kalau misalkan pegawai barunya melakukan kerja yang baik, juga harus dipuji. Untuk yang teknik selanjutnya itu ada apprenticeship training. Ini kalau biasa disebut itu adalah magang. Jadi dia kombinasi dari formal training, belajar teorinya dulu, proses bisnis perusahaan seperti apa, habis itu dilanjutkan dengan on the job training. Nah biasanya untuk magang ini dalam jangka waktu yang lebih lama. Kalau di buku ada yang sampai 32 bulan. Kalau yang informal learning ini performing the jobs on daily basis with their colleague. Jadi ini informal. Kalau di buku contohnya perusahaan itu memanfaatkan area kafetaria untuk kan biasanya pegawai itu kalau istirahat kan ngumpul di kafetaria terus ngobrol-ngobrol. Nah kesempatan itu digunakan perusahaan untuk bisa diciptakan diskusi terkait pegawai walaupun lagi istirahat. Jadi biasanya di kafetarianya itu disediakan papan tulis atau spidol untuk diskusi
ringan antar divisi gitu. Jadi bisa lebih bertukar informasi. Yang terakhir, Jobs Instruction Training atau JIT. Ini adalah step by step training. Jadi di list dulu, misalkan di sini ada contohnya menggunakan mechanical paper cutter, jadi pemotong kertas. Jadi di list step by step-nya seperti apa, setelah itu di samping langkah-langkahnya untuk menggunakan pemotong kertas itu ditulis key points-nya apa aja yang harus diperhatikan. Seperti yang di samping ini, misalkan kalau start mesinnya nggak ada key points-nya, terus yang langkah selanjutnya yang harus dilakukan set cutting distance. Key points-nya harus secara hati-hati membaca skalanya, karena kalau misalkan salah bisa salah potong ukurannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kayak prosedur, mungkin SOP kali ya, gitu. Jadi detail, step by step, dan ada key points-nya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nudi. Silakan Nudi. Baik, terima kasih Anggi untuk penjelasannya. Untuk yang selanjutnya itu terkait lectures atau biasa kita kenal sebagai metode ceramah ya. Jadi teknik lectures ini efektif apabila pesertanya atau si trainees-nya itu berada dalam jumlah yang besar, dan lectures di sini biasanya digunakan apabila contohnya dalam satu produk itu memperkenalkan fitur-fitur terbaru seperti itu. Lalu teknik berikutnya adalah program learning. Program learning ini merupakan suatu teknik pelatihan bagi para employee, di mana metodenya yang digunakan adalah metode self-learning. Lalu di program learning ini terdapat 3 steps, yaitu pertama, di program learning ini menyajikan beberapa pertanyaan, lalu si employee yang mengikuti pelatihan ini diberikan kesempatan untuk menjawab dari beberapa pertanyaan yang tersaji, lalu yang step terakhir itu dari jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh employee itu diberikan feedback sehingga si employee itu tahu jawabannya tuh akurat atau enggak seperti itu. Dan yang perlu digarisbawahi juga kalau misalkan di program learning ini jawaban pertama atau jawaban dari pertanyaan sebelumnya itu menentukan untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya seperti itu. Lalu kelebihan dari program learning ini sendiri diantaranya dapat mengurangi waktu pelatihan dan juga si employee atau si peserta training ini bisa menyesuaikan pace belajar mereka seperti itu. Lalu untuk teknik yang berikutnya, ini ada audio visual based training, di mana ini udah kita kenal juga training semacam seperti ini tuh biasanya menggunakan media seperti DVD, film, PowerPoint, atau audio tape seperti itu. Di sini kelebihan dari audio visual based training ini bisa lebih interaktif dan lebih fleksibel juga, karena kalau misalkan ada yang kurang jelas tentang suatu teori gitu atau materi, bisa kita replay atau misalkan kita slow motion seperti itu, karena kan ini sifatnya audio visual ya, jadi fleksibel juga penggunaannya seperti itu. Lalu teknik berikutnya itu vestibule training. Ini vestibule training sederhananya kayak si employee yang ikut training itu dia ikut training baik secara aktual ataupun simulated, tapi bukan di tempat kerja aslinya gitu. Maksudnya disediakan tempat terpisah yang memang dikhususkan untuk dia training seperti itu. Lalu bisa di next. Untuk yang berikutnya, yaitu ada EPSS atau Electronic Performance Support System. Ini adalah suatu sistem di mana sistem tersebut menyajikan beberapa pertanyaan yang ada korelasinya dengan masalah-masalah yang sekiranya timbul dalam suatu pekerjaan. Misalkan kalau di buku contohnya ketika kita akan servis suatu alat elektronik,
akan cukup sulit kalau misalkan si employee itu harus menghafal semua kendala dan apa ya istilahnya dan solusinya seperti itu. Makanya dibuatlah suatu sistem di mana sistem tersebut menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang related dengan masalah yang sekiranya akan dihadapi seperti itu. Jadi nanti si employee tinggal menanyakan masalah apa yang terjadi pada misalkan kalau contoh di sini si pengguna komputer gitu tinggal menanyakan masalah apa si komputer tersebut lalu mencari jawabannya sesuai dengan apa yang disajikan dalam IPSS seperti itu. Lalu yang berikutnya ada video conferencing. Video conferencing ini juga kita semua sudah sangat familiar dengan bantuan beberapa media seperti misalkan Zoom, WebEx, Telepresence, dan Cisco juga biasa kita gunakan dalam situasi seperti ini. Dan kelebihannya juga dibanding dengan misalkan harus training tatap muka pun video conferencing ini lebih menghemat biaya kalau misalkan kita lihat dari segi biayanya seperti itu. Lalu untuk metode berikutnya ada computer based training, di mana computer based training ini mereverse pada metode pelatihan yang menggunakan media interaktif dengan berbasis sistem komputer dan digunakan untuk meningkatkan kemampuan maupun pengetahuan para si employee. Lalu yang berikutnya ada simulated learning. Simulated learning ini juga walaupun kita mungkin jarang menggunakannya, tapi cukup familiar istilah simulated learning ini, di mana misalkan dengan bantuan VR atau metode lainnya, kita dihadapkan pada suatu kondisi di mana kita seolah-olah berada pada lingkungan pekerjaan, tapi itu dilakukan secara virtual seperti itu. Hal ini dilakukan apabila misalkan si pekerjaannya ini yang memang sulit untuk dilakukan pelatihan. Contohnya kalau misalkan di apa ya militer misalkan dalam menentukan strategi peperangan atau kayak gitu kan, kalau misalkan terjun langsung ke lapangan cukup susah seperti itu. Makanya dibuatlah sebuah simulasi. Simulasi ini misalkan bisa lewat VR atau misalkan bisa juga lewat video game. Kalau misalkan di buku ini yang menggunakan video game, contohnya itu ada British Petroleum, di mana dia menggunakan game yang namanya Second Life. Second Life ini mereka gunakan untuk melatih para employee-nya agar si employee-nya itu bisa menggunakan peralatan keamanan yang tepat saat istilahnya mengotak-ngatik si sumber gasnya tersebut gitu kan. Kalau misalkan dalam pelatihan disuruh terjun langsung juga kan cukup kesulitan seperti itu. Nah, makanya di sini British Petroleum itu mendesain si Second Life ini agar sesuai dan mirip dengan kondisi nyatanya, agar si employee-nya bisa melakukan training ataupun latihan dengan tidak terlalu membahayakan employee-nya seperti itu. Lalu yang berikutnya ada interactive learning, bisa di next. Interactive learning ini seperti yang kita sering lakukan juga, jadi sifatnya dua arah antara si misalkan kita sebagai peserta maupun pemberi materinya itu saling berinteraksi seperti itu dan menggunakan media-media yang interaktif. Misalkan kalau misalkan kita kuliah gitu, kita upload ke YouTube, terus ada feedback dari dosen seperti itu misalkan contoh dari interactive learning. Lalu di sini ada internet based training, di mana teknik training ini dapat mengurangi cost dari training tersebut karena menggunakan internet based seperti itu. Jadi dia memang sangat dirasa efektif untuk mengurangi biaya pelatihan karena seperti sekarang aja gitu, kita bisa dari tempat masing-masing dan tidak perlu kalau misalkan training kan perlu konsumsinya, perlu sewa tempatnya dan lain sebagainya, itu bisa dikurangi gitu dengan teknik internet based training ini. Lalu selanjutnya ada
virtual classroom. Virtual classroom juga ini kurang lebihnya sama seperti apa yang kita kerjakan. Di mana virtual classroom ini menggunakan software dan beberapa raga untuk pembelajaran seperti itu. Ini lanjut. Lanjut aja cuy. Lanjut ya. Oke. Bisa di back dulu. Yang selanjutnya itu ada ini lifelong and literacy training techniques. Di sini dibagi dua ya. Kalau lifelong itu sendiri, mungkin kalau misalkan di Indonesia itu ini tolong dikoreksi ya teman-teman, ataupun mungkin yang mengetahui tentang lifelong learning ini. Cuman yang saya dapatkan itu belum terlalu populer di Indonesia ini. Tapi kalau misalkan di negara-negara seperti Amerika ataupun Singapura, ini sistemnya jadi kayak si employee ini membayar kontribusi secara rutin, lalu dari si perusahaan itu diatur dan dikumpulkan dan diberikan pada lembaga penyedia pelatihan seperti itu. Dan si dana ini nanti dipergunakan untuk si employee-nya juga, maksudnya jadi dari dana yang mereka kumpulkan dari si employee ini, si perusahaan memberikan pelatihan yang dapat menambah wawasan maupun skills bagi si employee-nya ini, seperti itu. Lalu untuk literasi training ini lebih ke arah agar employee itu mampu untuk menyelesaikan masalah secara mandiri gitu. Maksudnya kalau di buku dicontohkan kayak untuk menyelesaikan suatu masalah, si employee bisa menggunakan istilahnya technical book seperti itu, atau manual book gitu. Jadi si employee-nya bisa menyelesaikan masalah sebelum bertanya langsung pada supervisor-nya kayak gitu. Lalu yang terakhir tim training. Tim training ini lebih ke semacam memperkuat teamwork masing-masing unit yang ada di perusahaan tersebut, karena kadang teamwork ini sendiri kan nggak bisa muncul dengan sendirinya, apalagi untuk pegawai-pegawai baru kadang merasa sungkan atau kadang merasa nggak enakan gitu. Jadi dibuat suatu teamwork ini supaya pertama kerjasama yang terbangun itu kuat dan masing-masing orang tuh tahu job desk-nya seperti apa kayak gitu. Jadi tim training ini lebih ke arah istilahnya agar si kelompok ini bisa menyelesaikan pekerjaannya tuh sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya kayak gitu. Jadi untuk meminimalisir kayak misalkan ego masing-masing, atau misalkan untuk perselisihan individu itu diharapkan bisa dikurangi dengan adanya tim training ini. Gitu. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke, untuk selanjutnya, slide-nya boleh yang next. Halo? Oh ya. Oke. Untuk selanjutnya terkait dengan implementing management development programs. Nah, tadi kita sudah bahas terkait dengan onboarding, kemudian orientation, training. Selanjutnya adalah di pengembangan program-program pengembangan manajemen. Sebenarnya agak sedikit sulit membedakan antara kapan proses training berakhir dengan kapan proses manajemen development ini dimulai. Karena sebenarnya mirip, tapi yang membedakan adalah bahwa si manajemen development ini dia sangat menekankan terhadap pengembangan jangka panjang dan juga berfokus kepada pengembangan sumber daya manusia, baik yang ada sekarang maupun di masa depan. Nah, si manajemen development ini sendiri diartikannya sebagai segala cara
yang dilakukan untuk meningkatkan performa manajerial. Bisa dengan imparting knowledge atau misalnya mentransfer pengetahuan, kemudian changing attitudes, jadi seperti menyesuaikan perilaku pegawai dan juga increasing skills atau menambah kemampuan para pegawai. Next. Nah, dalam program pengembangan manajemen ini sendiri, sebenarnya ada proses yang perlu dilakukan sebagai salah satu strategi pengembangan. Ada 3 tahap, yaitu yang pertama adalah assessing the company strategic needs. Jadi pada proses yang pertama ini, si perusahaan ini perlu mendeteksi kira-kira keperluan posisi atau jabatan apa sih yang dibutuhkan, dan juga bagaimana cara meningkatkan competitiveness antara para pegawai. Kemudian setelah mengakses kira-kira kebutuhannya seperti apa, selanjutnya employer atau perusahaan ini juga perlu meng-appraise, jadi kayak seperti menilai kira-kira performa manajemen yang ada sekarang saat ini tuh seperti apa. Jika sudah ketahuan kira-kira kinerjanya seperti apa, maka nanti perlu diidentifikasi juga kira-kira titik mana saja yang perlu di-improve. Yang terakhir, kemudian setelah mengetahui tujuannya dan setelah menilai kondisi yang ada sekarang, ini perlu dikembangkan lagi program-program yang bisa mengembangkan employees di perusahaan. Oh ya, terkait dengan ini juga sebenarnya, maaf boleh balik lagi. Nah, untuk strategi development ini juga sebenarnya sangat tergantung dengan strateginya manajer atau pimpinan yang ada di perusahaan, kemudian juga visi yang dimiliki perusahaan dan juga rencana SDM itu sendiri. Jadi terkait nanti kira-kira pengembangannya seperti apa, itu akan sangat bergantung kepada ketiga aspek tersebut. Next. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang tadi sudah dijelaskan Anggi. Jadi kalau misalnya untuk yang di sini, program apa aja sih yang bisa diterapkan oleh perusahaan dalam rangka mengembangkan kapasitas manajemen gitu. Jadi ada 2 jenis yang bisa digunakan, yaitu managerial on the job training dan juga off the job management training and development technique. Bedanya apa dengan yang tadi dijelaskan Anggi? Kalau seperti yang tadi sudah saya bilang kan kalau misalnya manajemen development ini, dia fokusnya lebih ke jangka panjang ya. Sementara kalau training itu konteksnya lebih seperti misalnya untuk pegawai yang baru masuk, kemudian mereka butuh ada pelatihan. Sementara kalau untuk yang ini lebih seperti untuk long run. Tapi isinya agak mirip untuk yang perbedaan antara on the job dan off the job ini. Kalau on the job training ini dia seperti yang tadi dibilang juga yaitu learning by doing. Jadi langsung belajar di perusahaan tersebut, di tempat tersebut. Jadi training yang dilakukan di dalam perusahaan. Sementara kalau off the job ini dilakukannya di luar perusahaan, biasanya seringkali juga diadakan oleh pihak lain di luar perusahaan gitu. Untuk yang managerial on the job training, ada 3 jenis, mirip yang tadi Anggi jelaskan juga, bedanya ada di yang nomor 3, ini action learning. Kalau yang job rotation tadi konteksnya lebih seperti merotasi pegawai ya, jadi misalnya setiap tahun itu pegawainya dipindah-pindahkan supaya mereka lebih punya insight yang luas tentang perusahaan, kemudian juga coaching atau understudy approach ini pembelajaran yang langsung di bawah senior. Misalnya ketika bisa jadi juga misalnya ketika ada seseorang yang ditempatkan di sebuah perusahaan tujuannya untuk menggantikan atasan tersebut gitu misalnya, maka dia bisa langsung belajar atau di-training, di-coach langsung oleh atasan yang akan dia gantikan. Nah, sementara untuk yang action learning ini lebih seperti memberikan kesempatan manajer atau para pegawai untuk menganalisis dan memecahkan masalah selain di departemennya sendiri. Jadi ini lebih seperti misalnya nanti seseorang diberikan permasalahan nih, nanti dia diminta untuk mencari kira-kira solusinya seperti apa, nanti dia berikan rekomendasinya kepada employer-nya atau misalnya kepada pimpinan atau kepada seniornya, nanti si senior inilah yang perlu memberikan feedback dan coaching. Sementara untuk yang off the job management training, ini ada cukup banyak sebenarnya program-program yang biasa dilaksanakan. Misalnya yang the case study method ini dia mirip seperti action learning tapi dilakukan di perusahaan. Jadi misalnya seperti diberikan kasus nih, kita sebagai pegawai diberikan kasus seperti ini, kira-kira kita akan bertindak seperti apa gitu. Kemudian ada juga manajemen games dan role playing, ini juga termasuk yang cukup variatif. Jadi misalnya seperti program-program games yang dalam sebuah training misalnya yang dilaksanakan oleh yang diadakan oleh pihak luar gitu. Dia mengadakan manajemen games, jadi kayak misalnya games-games untuk meningkatkan kepercayaan diri, kemudian kapasitas pegawai. Ada juga role playing, jadi seperti bermain peran.
Nah, mungkin yang cukup familiar bagi kita seperti outside seminars ya. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman di sini misalnya yang udah kerja terus tiba-tiba nanti dapat info tentang seminar dari mana gitu kan yang kira-kira relate dengan apa yang kita kerjakan. Itu juga termasuk salah satu of the job management training yang bisa kita ikuti. Kemudian juga ada university related programs. Ini lebih seperti penawaran-penawaran dari universitas gitu ya. Misalnya yang mau ngelanjutin kuliah nih terkait yang sehubungan dengan apa yang kita kerjakan di kantor gitu. Ini juga bisa dianggap sebagai salah satu program. Kemudian ada behavior modeling. Ini lebih seperti pemberian contoh sih sebenarnya. Kira-kira nanti yang manajer yang baik itu seperti apa gitu. Terakhir mungkin yang agak sedikit menarik kalau menurut saya pribadi adalah corporate universities. Jadi kalau corporate universities ini biasanya diadakan oleh perusahaan-perusahaan besar, mereka biasanya mengadakan akademi atau sekolah sendiri yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas para pegawainya. Mungkin kalau saya boleh ambil contoh, karena saya bekerja di Kementerian Keuangan ini punya salah satu unit namanya Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan BPPK ini membangun namanya Kemenq Learning Center. Jadi mereka di sini membangun sebuah istilahnya kayak sekolah gitu ya, untuk para pegawai di Kementerian Keuangan bisa belajar baik terkait dengan soft skill maupun hard skill gitu. Next. Selanjutnya ini adalah contoh leadership development di General Electric. Jadi General Electric atau GE ini adalah sebuah perusahaan multinasional basisnya di New York. Ini dianggap sebagai salah satu perusahaan yang sangat mengedepankan talent management. Jadi bentuk-bentuk pengelolaan SDM itu di GE sangat bisa dianggap sebagai istilahnya acuan gitu ya, karena mereka sangat mengedepankan pengembangan manajemennya gitu. Ada banyak program yang dilakukan. 6 contoh ini adalah contoh yang dilakukan secara internal di GE. Misalnya leadership programs ini mirip seperti rotation tadi, jadi dia programnya seperti merotasi 3.000 pegawai tiap tahun supaya mereka lebih tahu kira-kira perusahaan mereka tuh kerjanya ngapain aja gitu. Kemudian juga ada session C. Session C ini kayak seperti penilaian oleh CEO-nya GE langsung. Jadi si CEO ini secara personal mereka mereview 625 pegawai terbaik di GE gitu. Nah, dari session C ini nanti 625 ini bisa mengikuti Bukareten. Bukareten ini adalah kayak pertemuan tahunan bagi 625 pegawai tersebut supaya mereka bisa lebih networking. Terus Cratonville ini tadi dia merupakan corporate university-nya GE. Ada juga The Next Big Thing. The Next Big Thing ini lebih seperti fokusnya GE sih. Mereka sangat mengedepankan terhadap target-target besar mereka gitu. Dan yang terakhir adalah monthly dinners, ini buat para pimpinannya di GE. Mereka ada makan malam secara periodik yang tujuannya itu adalah supaya mereka bisa bagi pimpinannya ini bisa saling berbagi pikiran, kemudian juga saling diskusi. Untuk program lainnya ada EDP, di Edison Engineering Development Program, dan juga the Financial Management Program. Ini program yang cukup teknikal. Kalau yang tadi kan mungkin lebih seperti ke leadership-nya gitu kan, pembentukan soft skill. Tapi untuk yang dua ini dia lebih ke technical. Untuk yang EDP khusus terkait dengan engineering, dan yang financial FMP ini terkait dengan keuangan gitu. Dan biasanya program-program GE ini juga bisa diikuti oleh peserta lain di luar pegawai GE itu sendiri. Lanjut. Selanjutnya, nah, salah satu yang menjadi permasalahan atau tantangan terbesar bagi sebuah perusahaan atau employer itu adalah bagaimana caranya bisa mengelola pegawai secara aktif. Jadi nggak cuma begitu kita nerima pegawai, di training, kemudian lepas. Karena tadi makanya dibutuhkannya namanya Management Development Program gitu. Dan untuk Management Development Program ini sendiri diharapkan bisa secara aktif mengelola pegawai. Tantangannya adalah biasanya perusahaan-perusahaan yang sangat talent management oriented atau yang sangat mengedepankan pengelolaan SDM, ini mereka bisa jadi lebih memilih memfokuskan sumber daya pengembangan mereka pada karyawan yang disebutnya sebagai mission critical employees. Jadi pegawai-pegawai yang mereka itu punya peran kritis dalam pencapaian tujuan perusahaan gitu. Makanya ketika si perusahaan ini sudah atau employers ini punya fokus yang talent management yang sangat tinggi gitu, bisa jadi menggunakan differential development approach. Jadi ini merupakan pendekatan
pengalokasian sumber daya yang disesuaikan dengan segmentasi tertentu gitu. Jadi misalnya nih ketika mau contohnya misalnya mau membagi bonus nih. Biasanya sebuah perusahaan ngebagi bonusnya rata gitu, tapi ada juga kalau misalnya dia sangat mengedepankan talent management oriented, bisa jadi dia membaginya berdasarkan segmen kayak misalnya untuk pegawai-pegawai yang punya bisnis impact terhadap perusahaan, kemudian yang termasuk high performers atau pegawai-pegawai atau manajer yang misalnya dia sangat bagus gitu performanya dan sangat berpotensi, itu bisa jadi dapat alokasi sumber daya yang lebih tinggi gitu. Jadi ini salah satu istilahnya kecenderungan perusahaan ya ketika dia punya sangat mengedepankan pengelolaan SDM atau manajemen development ini, mereka bisa jadi menggunakan differential development approach. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Taufik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk halo, tes. Oke. Untuk subbab yang ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita memanage ketika ada perubahan organisasi. Nah, dalam perubahan organisasi itu yang terpenting harus kita identifikasi itu yang pertama itu apa yang mau kita ubah. Nah, di dalam organisasi kan ada 5 aspek kan. Ada strategi, culture, struktur, technological, dan perilaku dan skill dari pegawainya. Nah, dalam melakukan perubahan organisasi itu untuk yang besar, maksudnya perubahan total itu tentu yang paling penting adalah perubahan strategi. Seperti contoh nih, kayak kalau kita lihat di buku ya kayak ada Nokia nih. Nah, Nokia kan dulu itu market leader dari handphone ya. Cuman ketika ada iPhone muncul dan Android muncul, tiba-tiba mereka jatuh banget. Nah, maka dari itu mereka itu CEO-nya mereka menerapkan perubahan strategi, yaitu merubah produknya yang dari HP biasa ingin menjadi smartphone juga untuk mengikuti zaman. Nah, selain dari strategi itu juga perlu ada perubahan di aspek yang lain, yaitu kayak contoh mungkin struktural. Jadi merubah para manajer-manajer yang sekiranya kurang perform atau yang agak resist lah. Maksudnya agak menolak adanya perubahan itu. Nah, itu dalam membuat perubahan implementasi perubahan organisasi itu tentu nggak mudah ya, soalnya pasti akan ada banyak perlawanan lah dari pegawainya. Nah, maka dari itu ada psikolog Kurt Lewin itu membuat model bagaimana cara manajer itu bisa bisa melakukan perubahan organisasi. Menurut Kurt Lewin ada 2 jenis pegawai, yaitu 2 jenis perilaku pegawai, yaitu pegawai yang ingin mempertahankan status quo dan pegawai yang ingin melakukan perubahan. Nah, untuk mengimplementasikan perubahan itu caranya itu antara satu mengurangi pegawai yang ingin mempertahankan status quo, maksudnya mengurangi itu belum tentu memecat atau apa, yaitu bisa membujuk mereka untuk untuk mau bagaimana caranya agar mau melakukan perubahan. Nah, menurut Kurt Lewin ada 3 tahap, yaitu unfreezing, moving, dan refreezing. Yaitu unfreezing itu adalah kita sebagai pimpinan harus mampu membujuk
orang-orang yang ingin mempertahankan status quo itu untuk melakukan perubahan. Bagaimana caranya nanti ada detailnya. Untuk yang kedua moving, yaitu tahap implementasinya. Jadi ya waktu perubahan itu sendiri, yaitu kita membuat mengimplementasikan value, terus perilaku dan perilaku yang baru yang akan kita ingin ubah. Untuk yang terakhir, tahap terakhir yaitu rephrasing, yaitu kita itu membuat suatu enaknya bahasanya, reinforcement bahasa Indonesianya, reinforcement supaya perubahan yang sudah kita laksanakan itu tidak kembali lagi ke yang sebelumnya. Itu. Lanjut. Nah, ini tadi penjelasan lebih jelasnya dari step-step tersebut. Nah, untuk yang pertama dalam step unfreezing stage itu ada 2 step, yaitu yang pertama buat sense of urgency, yaitu buat organisasi, maksudnya orang-orang yang ada di organisasi itu punya sense of urgency untuk berubah gitu. Kayak contoh, jadi kalau kita nggak ngikutin zaman, nanti kita akan hancur perusahaan kita gitu. Terus yang kedua itu mobilize komitmen melalui gimana ya bahasa enaknya, mobilize komitmen. Jadi kita harus enaknya bahasanya mobilize komitmen. Jadi kita harus bisa memobilize komitmen yang ingin kita ubah ke semua pegawai yang ada di bawah, yaitu bisa dengan membentuk tim supaya para pegawai tugas mereka itu untuk menyebarkan komitmen itu supaya mereka mau berubah gitu. Untuk yang step yang kedua moving stage, yaitu yang pertama itu kita membuat guiding coalition. Guiding coalition itu apa? Jadi kayak sekumpulan orang yang akan dijadikan contoh. Jadi dalam mengimplementasikan perubahan itu kita mengumpulkan orang yang mempunyai influence yang besar gitu dan merekrut mereka untuk bisa menjadi contoh dalam perubahan itu. Terus yang kedua itu kok mobilize komitmen lagi? Maaf, ini typo. Yang kedua dalam moving stage itu develop and communicate shared vision, yaitu tentu kita harus terus mengkomunikasikan apa yang ingin kita ubah kepada seluruh pegawai. Untuk yang ketiga, kita help the employee messaging. Maksudnya kita harus mendukung perubahan itu sendiri. Jadi kayak contoh kalau kita mau berubah tapi dalam prosedur kita melakukan pekerjaan itu menghambat, ya kita harus merubah prosedur tersebut. Gitu. Untuk yang keenam itu consolidate gains and produce more change. Maksudnya kita itu dalam melakukan perubahan dari dari jangka pendek dulu, yang kita melakukan perubahan ke jangka pendek dulu untuk dijadikan dasar untuk perubahan yang lebih besar. Jadi bertahap gitu. Cari yang sekiranya untuk yang bisa diimplement dalam waktu dekat dan bagus, kemudian baru lanjut ke selanjutnya. Untuk yang stage terakhir yaitu refreshing stage, yaitu tadi reinforce the way of new doing things. Yaitu seperti contohnya ya ketika kita sudah melakukan perubahan, kita harus contohnya ya kayak kita ngasih reward and punishment system yang baru untuk orang-orang yang berhasil melakukan perubahan tersebut. Maksudnya orang-orang pegawai yang berhasil melakukan perubahan tersebut. Untuk yang kedua yang harus dilakukan juga adalah kita harus memonitor
apakah perubahan tersebut dilakukan dan terus memonitornya. Ya, contohnya kayak apakah setelah perubahan ada hasilnya gitu. Oke, untuk selanjutnya yaitu dalam melakukan perubahan kan tentu ada perlawanan tadi kan, ada yang menolak gitu. Nah, ada beberapa cara untuk mengurangi resistensi tersebut. Di antaranya itu ya ada reward and punishment, terus ada negosiasi dengan pegawai, ada apa namanya, nggak menanyakan sih, memperlibatkan pegawai itu sendiri dalam melakukan perubahan. Nah, itu ada 4 kategori, yaitu ada human process application, yang kedua ada technostructural intervention, yang ketiga human resource management application, dan yang terakhir strategic application. Ya, dalam menggunakan OD ini, organization development ini, yang pertama itu human process application, yaitu gimana ya? Mana tadi ya? Bentar. Yaitu intinya kita membuat pegawai kita sendiri bisa menganalisis dirinya sendiri dan rekan kerjanya sendiri. Jadi mereka bisa menyelesaikan problem mereka sendiri dalam melakukan pekerjaan. Itu. Ya, problemnya bisa kayak konflik antar pegawai dan sebagainya. Itu untuk selanjutnya adalah technostructural intervention. Untuk technostructural intervention ini jadi Jadi dalam melakukan perubahan itu biar kok melakukan perubahan sih? Jadi Organization development practitioner harus terlibat dalam adanya perubahan metode, desain, dan penggunaan teknologi dalam melakukan pekerjaannya. Nah, untuk human resource management application yaitu HR harus membuat kebijakan yang bisa mendukung organization development itu, ya seperti membuat sistem reward and punishment yang baru. Untuk yang strategic OD, strategic application yaitu melibatkan para pegawainya untuk menyusun strategi perusahaan itu sendiri. Jadi kayak bottom top itu istilahnya. Oke, sudah itu aja. Untuk yang selanjutnya yaitu evaluating the training effort. Jadi dalam melakukan training tentu kita harus melakukan evaluasi kan ya. Nah, dalam melakukan evaluasi ini ada 2 hal yang penting, yaitu dalam
dalam mendesain sebuah training itu kita harus make sure. Jadi training itu yang benar-benar membuat outcome yang kita inginkan. Jadi kayak seumpama nih sebelum training produksi kita sekian, setelah training ada kenaikan. Jadi dalam training itu jangan sampai dalam kita membuatnya itu, jadi benar-benar training itu yang menyebabkan kenaikan produksi tersebut, bukan kebijakan yang lain. Jadi seumpama nih kita membuat training itu bersamaan dengan adanya perubahan kebijakan terkait bonus atau apa gitu. Jadi adanya kenaikan itu bisa jadi dikarenakan perubahan bonus tersebut, jadi bukan karena trainingnya. Tuh, untuk yang kedua, untuk mengevaluasi training itu kita harus mengukur 4 faktor. Yang pertama adalah reaction. Reaction itu maksudnya reaksi dari para trainee itu sendiri. Apakah mereka suka dengan dengan trainingnya, apakah itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan atau enggak. Yang kedua adalah learning, yaitu apakah mereka bisa benar-benar mempelajari training tersebut, yaitu cara mengukurnya bisa dengan pre-test dengan post-test. Jadi pre-test sebelum training diberikan pertanyaan setelah melakukan training kita uji lagi gitu. Yang ketiga adalah behavior atau perilaku. Jadi kita bisa melihat ada perubahan perilaku apa enggak kepada para trainee tersebut setelah mengikuti training tersebut. Untuk yang terakhir, faktor terakhir yang diukur adalah hasilnya itu sendiri, maksudnya outcome dari training itu sendiri. Jadi setelah melakukan training itu apakah ada kenaikan pelanggan, ada kenaikan penjualan atau tidak. Itu aja sih. Udah, mungkin sekian presentasi dari saya dan kelompok kami. Kalau ada pertanyaan silakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Mungkin dipersilakan untuk teman-teman yang ada pertanyaan. Izin bertanya untuk Baik. untuk kelompok berapa nih ya? Izin bertanya Ibu dan teman-teman dari kelompok 4. Saya ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu adalah dalam mengimplementasikan program pengembangan manajemen yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman, sampai jabatan apakah teknik behavior modeling yang tadi juga sudah dijelaskan dapat diimplementasikan dan berapa lama jangka waktunya supaya dia itu tetap efektif gitu. Karena kan kalau teknik ini tuh mungkin lebih kepada contoh sehari-hari atau maksudnya teknisnya itu seperti apa. Dan apabila supervisor atau atasan langsung yang seharusnya mengimplementasikan teknik tersebut tidak memegang nilai-nilai yang dipedomani oleh perusahaan, apa yang harus dilakukan oleh bagian SDM untuk membuat teknik pengembangan ini tetap berjalan atau teknik ini dibiarkan begitu saja tidak dapat berjalan. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ntar diulang ya, Ir. Tadi berarti pengimplementasian behavioral modeling itu sampai jabatan apa, terus jangka waktunya berapa lama, ya. Terus kalau ada atasan yang tidak mempedomani nilai-nilai perusahaan, yang mana kan seharusnya kalau teknik modeling behavior modeling ini kan berarti dia harus berperilaku dengan tetap berpedoman terhadap nilai-nilai yang sudah diyakini perusahaan gitu kan. Nah, bagian SDM itu harus mengambil tindak lanjut apa gitu. Misalnya ya dia harusnya memegang prinsip integritas gitu, tetapi nyatanya atasan itu tuh ternyata tidak atau kurang berintegritas dalam pekerjaannya. Terima kasih.
Oke, mungkin kami tampung dulu ya sambil berpikir teman-teman lain mungkin. Oh, ini ada dari Maruf ya. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Selain Nazira dan Ma'ruf, biar kami tampung dulu, izin minta waktunya ya teman-teman. Nggak ada? Oke. Oke, teman-teman. Aku coba jawab untuk yang pertanyaan Ira ya. Jadi tadi yang pertama terkait dengan behavioral modeling itu sampai jabatan apa dan diimplementasikan berapa lama gitu. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan behavioral modeling ini, kalau menurut pandangan saya pribadi ya, ini sebenarnya nggak ada apa ya istilahnya kayak requirement jabatan khusus yang bisa menggunakan teknik ini dalam pengembangan dalam manajemen development gitu. Karena ini kan termasuk salah satu teknik yang bisa digunakan ya. Jadi lebih seperti mencontohkan gitu. Kayak tadi misalnya kalau kata Ira kalau nggak salah yang tentang integritas gitu ya. Jadi kalau menurut pandangan saya pribadi, mungkin nanti teman-teman ada yang mau nambahin, ini nggak ada jabatan apa yang misalnya bisa menggunakan behavioral modeling ini gitu. Nah, kemudian untuk jangka waktu berapa lamanya pun ini juga termasuk ke dalam salah satu yang ditentukan oleh perusahaan itu sendiri gitu. Kan tadi kayak misalnya seperti yang udah aku jelasin sebelumnya kan terkait dengan manajemen development proses itu kan ada banyak ya. Pertama harus assess dulu kira-kira tujuannya seperti apa, kondisi sekarang seperti apa, baru mulai mengembangkan gitu. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan itu tergantung sama tujuan perusahaan sebenarnya. Tapi mungkin terkait dengan behavioral ini, kalau menurut saya pribadi pun ini bukan suatu proses yang kemudian setelah training berhenti gitu. Pasti kan nanti juga saat berjalan pun itu akan seharusnya bisa dipraktekkan gitu ya. Tapi kalau bicara masalah trainingnya berapa lama, itu mungkin tergantung kepada kebutuhan dari si perusahaan itu sendiri. Jadi terkait dengan jabatan maupun waktu berapa lamanya itu tergantung gitu. Jadi kan kalau untuk yang behavioral modeling ini kan pada prinsipnya kan mereka kayak apa ya istilahnya kayak nunjukin nih kira-kira perilaku yang benar tuh seperti apa, nanti si trainee-nya ini mempraktekannya gitu kan, nanti feedback-nya diberikan lagi gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi ini nggak bisa ditentukan secara pasti ya waktunya berapa, jabatannya harus apa, karena ini juga salah satu yang penting dan behavioral modeling ini juga dianggapnya sebagai salah satu yang paling populer gitu karena banyak banget yang menggunakan teknik ini sebagai salah satu pengembangan SDM gitu. Dan biasanya bentuk behavioral modeling ini lebih sering digunakan untuk pengembangan kompetensi yang
interpersonal. Jadi kayak misalnya tadi ya integritas, kemudian misalnya cara komunikasi yang baik gitu. Paling itu sih kalau terkait yang pertama. Terus tadi yang kedua, kalau misalnya atasannya tidak memegang nilai-nilai yang dipedomani perusahaan ya. Ini seharusnya ini mungkin pernah terjadi ya, dan saya sendiri pun termasuk yang mungkin pernah merasakan hal seperti itu gitu. Dan ini godaannya bukan godaannya, tantangannya sangat berat, terutama bagi trainee misalnya seperti kita nih, kalau misalnya kita masih tergolong pegawai yang muda nih, baru kerja terus tiba-tiba melihat kok atasan saya tidak seperti nilai-nilai yang diberikan yang dimiliki perusahaan saya gitu. Kalau seperti ini sebenarnya agak sulit ya untuk diidentifikasi oleh bagian SDM gitu secara langsung, karena bisa jadi ini hal-hal yang apa ya istilahnya, misalnya pegawainya trainee-nya rasakan tapi belum tentu bisa diungkapkan gitu secara langsung. Nah mungkin kalau langkah yang bisa diambil oleh bagian SDM itu adalah balik ke tadi ya misalnya, lebih ke ini sih, penanaman nilai-nilainya itu dari awal. Kalau memang ternyata ada atasan yang tidak seperti itu, artinya kan ada kesalahan antara si SDM-nya yang memang mungkin bagian employer-nya yang mungkin memang belum menanamkan nilai-nilainya secara, baik, atau bisa jadi dari atasan itu sendiri yang dia itu mungkin memang orangnya seperti itu gitu. Makanya tadi butuh yang namanya, eee, change behavior gitu. Jadi mungkin yang bisa dilakukan oleh SDM kalau menurut kami ya, itu yang pertama mungkin bisa lebih mendekatkan diri dulu nih kepada employee kira-kira supaya bisa mengidentifikasi masalah apa aja sih yang ada di lapangan gitu. Kemudian kalau memang ternyata, oh ketahuan nih si atasan ini, itu dia ternyata nggak sesuai nilai-nilai perusahaan, maka bisa mengambil tindakan entah kalau kalau nilai-nilainya, nilai-nilai yang fundamental ya, misalnya kayak integritas itu kan bisa jadi ada misalnya bentuk-bentuk hukuman atau misalnya, bentuk-bentuk apa ya istilahnya kayak ya bentuk-bentuk hukuman gitu. Tapi kalau misalnya memang ternyata hal-hal yang nilai-nilainya tidak terlalu fundamental mungkin bisa dengan peringatan atau juga misalnya dengan, diminta untuk mengikuti pengembangan-pengembangan lagi gitu. Mungkin itu sih. Sudah cukup kira-kira? Iya, sudah cukup. Terima kasih, Pradita. Terima kasih kembali. Oh iya, dari teman-teman mungkin kalau ada yang mau menambahkan dari kelompok 4 atau dari kelompok lain juga boleh. Kayaknya boleh. Izin bertanya? Atau di chat aja ya? Boleh silakan Sajidah, mau di chat boleh, mau disebut langsung juga boleh. Disebut dulu aja nggak apa-apa ya? Boleh. Tadi kan dijelaskan tentang employees orientation ya, serta tujuan dan juga manfaatnya. Mau tanya kalau misalnya suatu perusahaan tidak melaksanakan orientasi employees ini, apakah boleh dan apakah ada kerugiannya jika mereka tidak melaksanakan? Karena kalau berdasarkan bukan pengalaman, kalau dari kayak di perusahaan saya sendiri, maksudnya di instansi saya, di instansi saya bekerja, itu ketika pegawai baru yang masuk sedikit, akhirnya diputuskan tidak ada orientasi pegawai seperti itu. Apakah memang tidak apa-apa seperti itu atau ada kerugian-kerugian yang mungkin terjadi untuk perusahaan atau instansi? Terus tadi apa ya? Oke, aku lupa yang satunya yang itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Sajida. Ada lagi mungkin teman-teman?
Oke, kalau nggak ada kami mohon waktunya lagi untuk berdiskusi. Terima kasih. Izin tanya, Pradita. Baik, silakan. Jadi tadi kan udah ngobrolin, udah presentasi tentang rotasi jabatan. Sebenarnya aku agak penasaran sih, rotasi jabatan itu apa sih dasarnya gitu dari HRD? Apakah masa jabatan atau memang ada tenggat waktu tertentu sehingga harus dirotasi? Ataukah memang ada dasar-dasar lainnya? Nah, ketika misalnya seseorang setelah dirotasi ke jabatan baru lalu dia tidak perform, apakah HRD bisa bisa mempertanggungjawabkan hal itu gitu? Nah, karena kan kalau misalnya seseorang ternyata tidak perform, itu kan merusak ya dalam tanda kutip merusak segala pencapaian yang sudah didapat oleh perusahaan seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin izin menjawab dulu pertanyaan yang sudah ada disampaikan melalui chat ya, Dit dan Ibu dan teman-teman sekalian. Mau jawab pertanyaan yang dari Anissa yang mempertanyakan apa nih, berapa lama waktu ideal pegawai baru menjalankan OJT maupun on the job training maupun off the job training. Karena beberapa unit punya waktu yang berbeda-beda dan mempertimbangkan time dan cost efficiency, mana yang lebih baik. Kalau misalkan waktu idealnya, kayaknya nggak ada, tapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau seberapa berat pekerjaan yang akan dikerjakan oleh pegawai baru tersebut. Dan juga kalau misalkan teknik mana yang lebih baik, mungkin bisa kedua teknik ini digabungkan atau dikombinasikan karena bisa jadi itu lebih efektif. Jadi pertama mungkin off the job training dulu, jadi dijelaskan secara teori bagaimana job desk-nya atau pengetahuan tentang perusahaan dan lain-lain, SOP segala macam dijelaskan dulu seperti apa, baru diterjunkan ke lapangan untuk mengerjakan pekerjaannya secara langsung. Karena kalau misalkan cuma off the job training itu kan kita cuma belajar tapi ngawang-ngawang kan gimana realnya tuh seperti apa pengerjaannya. Dan itu tantangannya beda kalau udah terjun langsung di pekerjaannya. Jadi mungkin itu bisa dikombinasikan. Dan juga kalau misalkan kita mengerjakan suatu pekerjaan itu lebih dapat feel-nya dan kita itu bisa melatih kita menghadapi masalah ketika kita menghadapi suatu problem dan juga bisa mengidentifikasi gimana cara jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi lebih men-trigger kita untuk berpikir gitu. Jadi off the job penting juga sebagai awal permulaan karena kalau misalkan langsung OJT tanpa dijelasin juga kan kayak kadang lama tune in-nya atau catch up-nya juga lama. Jadi kombinasi antara on the job training dan off the job training itu mungkin akan lebih baik menurut saya pribadi. Kalau waktunya itu disesuaikan aja, mungkin kompleksitas atau juga pegawai barunya banyak atau enggak, itu disesuaikan aja. Pertanyaan apa lagi ya? Udah, itu aja sih mungkin dari saya. Kalau misalkan ada teman-teman lain yang mau jawab, dipersilakan ya. Ada yang mau nambahin maksudnya? Izin Bu Imbuh dan rekan-rekan sekalian. Tadi dari jawabannya Kak Anggi ada yang mau menambahkan dulu nggak? Oke, kalau nggak ada izin, saya mau mencoba berpendapat untuk menjawab pertanyaan dari Kak Ma'ruf lewat chat. Kak Ma'ruf tadi bertanya kalau misalkan antara lifelong and literacy training
lalu dibandingkan dengan learning organization itu sama atau beda, lalu si learning organization-nya itu sendiri apa sih maksudnya. Ini mohon koreksi ya Bu apabila ada kekeliruan, tapi menurut pendapat saya organisasi learning organization atau organisasi yang belajar merupakan suatu organisasi yang intinya mereka tuh meningkatkan kapasitas pegawainya dan mengizinkan si pegawainya tuh untuk terus belajar sehingga kompetensi mereka bertambah, lalu pengetahuan mereka bertambah yang nantinya akan bermuara pada berdampak positif juga gitu ke perusahaannya atau instansinya seperti itu. Beberapa keyword untuk learning organization itu pertama diantaranya orang-orangnya terus mengembangkan kapasitas untuk menciptakan hal yang baru yang mereka inginkan dan sesuai dengan perusahaan, lalu menumbuhkan pola pikir baru untuk berkembang, lalu membebaskan aspirasi kolektif, dan juga orang-orangnya terus-menerus belajar melihat keseluruhan sistem secara bersama-sama. Itu tentang learning organization. Lalu apabila dibandingkan dengan lifelong and literacy training techniques, pada dasarnya menurut saya sih serupa tapi tidak sama. Maksudnya apabila kita mengambil contoh lifelong learning training ini merupakan suatu teknik kalau misalkan di luar ya, misalkan di US ataupun di Singapura, mereka itu si pegawainya memberikan kontribusi secara rutin dan tetap seperti itu. Kalau misalkan learning organization sendiri, saya kurang tahu, tapi saya coba ambil contoh misalkan di Kemenkeu atau di BPPK, itu sendiri kan merupakan suatu instansi yang menggemakan bahwa Kemenkeu itu ingin menjadi suatu instansi yang mengarah ke learning organization itu sendiri, dan kalau menurut saya itu tidak dipungut kontribusi secara khusus juga, misalkan untuk melakukan pelatihan atau pendidikan rutin seperti itu. Jadi kalau menurut saya mungkin secara konsep sama-sama mengizinkan pegawainya untuk terus belajar dan berkembang, tapi mungkin dari segi teknisnya itu sedikit berbeda. Dan di buku juga dijelaskan kalau misalkan lifelong learning ini bisa over their tenure with the firm. Jadi walaupun masa jabatannya cuma sampai 50 tahun gitu, tapi bisa terus belajar gitu kalau lifelong learning itu. Mungkin seperti itu. Kalau dari saya, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Terima kasih. Izin menambahkan sedikit terkait dengan yang learning organization dan lifelong and literacy training teknik itu ya. Jadi tadi memang sama seperti yang sudah disampaikan Nudi. Cuma kalau menurut saya sih sebagai pelengkapnya untuk apa ya istilahnya, untuk melengkapi konsepnya, mungkin learning organization ini kan lebih seperti tujuan ya untuk membentuk sebuah organisasi menjadi organisasi yang seperti apa gitu. Nah, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan lifelong dan literasi training teknik ini gitu. Jadi kalau menurut kami sih ini berkesinambungan, konteksnya berbeda tapi memang mereka searah gitu ya. Jadi si lifelong dan literasi training teknik ini salah satu langkah yang bisa digunakan oleh perusahaan ataupun employer agar bisa mencapai tujuan learning organization gitu, mungkin itu sih. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi, silakan. Dada ayam tuh bagusnya lemaknya ya. Nia bocor nih ya. Bikin kenyang banget nggak sih? Ya nggak sih? Untuk selanjutnya mungkin saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Sajidah dulu deh, yang apakah
ketika perusahaan tidak melakukan program orientasi kepada pegawai barunya, apakah ada kerugiannya atau tidak? Saya mencoba menjawab dari pengalaman pribadi saya kali ya. Kalau dari perspektifnya si pegawai baru, mungkin akan rugi banget karena orientasi itu kan kayak gerbang awal pengenalan pegawai baru kepada instansi atau perusahaan di mana dia akan bekerja, gimana budaya organisasinya, cara bekerjanya, struktur organisasi, dan lain-lain yang membantu dia nanti ketika bekerja itu bisa bekerja secara efektif dan optimal, dan lebih mengetahui tusi perusahaan atau bagiannya sendiri. Kalau misalkan nggak dilakukan orientasi, dulu pengalaman saya itu pegawai barunya itu lama untuk catch up pekerjaannya. Tapi kan tadi orientasi itu kan bisa dilakukan oleh human resource specialist-nya bagian SDM untuk mengenalkan organisasi secara umum ataupun oleh supervisor-nya langsung ya. Kalau misalkan bagian SDM-nya tidak melakukan orientasi, itu sih pegawai barunya kurang mengenal instansinya sendiri gitu. Jadi kan kalau orientasi itu kan tujuannya untuk supaya pegawai baru itu emotionally attached to the firm. Jadi kurang mengenal. Nah, kalau misalkan dari supervisornya langsung tidak melakukan orientasi atau pembimbingan gimana caranya melakukan pekerjaan, ya itu jadi pegawai barunya lama berkembangnya, nggak bisa membantu gitu. Dia kan sebenarnya dipekerjakan untuk membantu mengisi jabatan yang kosong untuk membantu kinerja perusahaan ya. Jadi kalau dia lama nggak ada yang membimbing, ya akan rugi juga dari pegawai barunya dan dia nggak berkembang, dan juga dari perusahaannya karena lama gitu. Terus jadinya juga efeknya ada pegawai yang bisa demotivasi kalau secara jangka panjang. Misalnya ada pegawai baru nggak dibimbing, nggak dikasih tahu gimana cara bekerja, itu bisa demotivasi, padahal itu misalkan fresh graduate yang direkrut. Jadi itu sangat rugi sih dari sisi pegawai barunya maupun dari perusahaannya, karena kan emang keputusan untuk merekrut pegawai untuk membantu kinerja perusahaan juga. Itu sih. Mungkin itu, mudah-mudahan menjawab, atau ada teman lain yang mau menambahkan? Izin menambahkan ya? Iya, boleh. Mungkin terkait yang kedua, kalau misalnya memang pertimbangannya nggak ngelakuin orientasi karena pegawai yang direkrut terlalu sedikit, mungkin solusinya bisa memakai opsi bukan orientasi yang biaya tinggi seperti dari manual book, atau orientasi yang maksudnya secara langsung dari supervisornya kan sebetulnya bisa no cost kan. Seperti itu sih untuk pertimbangan bagaimana biar tetap ada orientasi pengenalan budaya organisasi. Cukup jelas, terima kasih. Sama-sama. Halo. Misi, oke. Saya nyoba jawab yang pertanyaannya Elin ya. Tadi terkait rotasi ya. Apa saja dasarnya? Apakah ada tenggatnya itu? Atau ada dasar-dasar lainnya? Dan ketika sudah dirotasi lalu tidak perform, apakah Hadi bisa mempertanyakan hal itu gitu? Oke, untuk yang pertanyaan pertama, apa saja dasarnya? Ya, setahu kami sih mostly kalau rotasi itu dasarnya ya lama masa jabatan sih. Kenapa
masa jabatan, ya itu apa namanya? Karena yang pertama mungkin kalau dari apa yang saya tahu itu untuk menghindari kalau orang lama suatu jabatan kan uh, ada kemungkinan istilahnya ada hubungan negatif nggak sih dengan stakeholder gitu. Jadi untuk menghindari itu, jadi kita perlu melakukan rotasi di sebuah jabatan. Untuk manfaat dari rotasi itu selain untuk menghindari hubungan negatif tadi itu ya untuk memfasilitasi, kan nggak semua orang suka kan dengan apa namanya pekerjaan yang mereka apa namanya di-assign kemana gitu. Jadi apa namanya, dan walaupun suka juga kadang ada yang kalau jenuh kalau kelamaan di situ. Jadi untuk memfasilitasi hal tersebut. Selain itu rotasi juga apa hitungannya bermanfaat juga untuk memperluas wawasan daripada pegawai itu. Jadi kalaupun ditempatkan di tempat baru itu mereka otomatis mau nggak mau kan mau belajar itu. Nah lanjut terkait kalau nggak perform gimana kalau di tempat baru? Apakah HRD mau bertanggung jawab? Ya HRD pasti kok mengevaluasi kok itu kalau jika mereka merotasi merotasi seorang pegawai itu mereka juga akan memikirkan tujuannya itu ke tempat yang kemungkinan pegawai itu pasti mereka memikirkan kok akan berkembang pegawainya. Maksudnya kalaupun nggak perform HRD pasti akan memikirkan memikirkan pasti akan dirotasi lagi kalaupun pegawai tersebut nggak perform di tempat yang baru tersebut gitu. Mungkin yang lain ada tambahan gitu, mohon maaf. Mungkin izin menambahkan sedikit untuk yang pertanyaan Helinsa dan tadi penjelasannya Taufik ya. Kalau menurut pandangan kami sih ini juga tergantung pada karakteristiknya perusahaan ya. Bisa jadi nih kalau misalnya kita bicara tentang perusahaan swasta misalnya ketika dia menganut prinsipnya, oh pokoknya kalau kita punya orang bagus, pokoknya dia di situ aja terus gitu kan, nggak usah pindah-pindah gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi memang ini ada pengaruh yang besar dari preferensi pimpinannya atau employer-nya terhadap misalnya hasil assessment ketika di-assess memang ternyata orang ini bagusnya emang di sini nih gitu. Mungkin aja seperti itu. Tapi memang idealnya adalah bahwa sebisa mungkin sih nggak terus-menerus seperti itu ya. Misalnya dari masuk sampai keluar tuh di situ terus gitu. Cuman masalah rotasinya itu dasarnya apa, kemudian berapa lama, mungkin kalau kami sendiri melihatnya bisa jadi tergantung pada preferensi pimpinan. Bahkan di tempat kerja saya sendiri pun yang sektor publik ini kadang walaupun memang ada juga preferensi pimpinan seperti itu gitu. Jadi misalnya kalau untuk bos saya yang dulu, itu pimpinan kami yang dulu tuh beliau prefernya tiap 2 tahun itu dimutasi setiap pegawai, karena setiap pegawai itu harus tahu tugas yang dikerjakan di kantor gitu. Tapi begitu berganti pimpinan, pimpinan yang kedua ini preferensinya adalah lebih seperti, oh yang nggak harus 2 tahun, mungkin terlalu cepat gitu ya. Jadi ini juga akan sangat berpengaruh dari hal tersebut gitu. Nah masalah tadi HRD bisa mempertanggungjawabkan apa enggak, menurut kami sih ini juga nggak sepenuhnya menjadi tanggung jawab HRD ya. Karena memang tadi kan ada faktor preferensi pimpinan begitu. Tapi ini harusnya menjadi tanggung jawab si employee-nya sendiri gitu. Ketika dia dirotasi, seharusnya dia siap dengan segala konsekuensi yang ada. Untuk itu makanya kenapa ada orientasi, ada yang namanya on the job training, off the job training yang juga tujuannya untuk mengembangkan soft skill gitu kan. Jadi kemampuan supaya mereka bisa lebih beradaptasi gitu. Jadi nggak sekedar kemampuan teknis. Mungkin itu. Kalau ada yang ingin menambahkan dipersilakan. Saya izin boleh menanggapi terkait jawaban dari Pradita nggak? Tidak.
Oh, ya terima kasih. Izin live ya. Boleh, bye. Boleh, Nah, boleh. tadi kan Farita sempat ngomong terkait assessment itu, terkait untuk mengidentifikasi minat dan kemampuan pegawai. Itu tuh sebenarnya dilakukannya di awal ketika dia orientasi masuk, atau sambil dia berjalan aja ketika dia udah jadi pegawai, ketika dia mau emang misalnya mau promosi, atau memang sudah berapa lama kerja baru di assessment. Izin menanggapi tanggapannya Bayu. Mungkin kalau terkait dengan asesmennya ini sendiri, pasti kan di awal juga ada ya, misalnya si orang A ini dia kemampuannya apa, kemudian nanti minatnya di mana gitu. Tapi ini juga nggak, kalau menurut pandangan saya pribadi ya, ini nggak menjadi proses yang hanya di awal. Bahkan di pertengahan pun ini bisa jalan, karena kan seperti minat dan kemampuan kan juga fluktuatif ya. Bisa jadi berubah ketika misalnya katakanlah seseorang ini dia awalnya jagonya di sini gitu kan, terus semakin lama dia berubah minatnya, kemudian juga kemampuannya mungkin menurun gitu kan. Itu bisa jadi perlu dilakukan assessment lagi. Jadi kalau contoh kayak seperti di tempat kerja saya itu juga kemarin ada assessment lagi nih terkait dengan minat pengennya ditempatkan di mana, kemudian untuk terkait mutasi pegawai, rotasi pegawai ya. Jadi ada minatnya maunya di mana, kemudian kenapa alasan memilih itu, apakah karena memang minatnya di situ atau memang karena merasa ingin belajar terkait bidang di tempat itu gitu. Jadi kalau menurut kami sih ini tidak menjadi suatu proses pasti di awal doang atau di akhir aja gitu. Pasti seiring berjalannya waktu juga pasti diperlukan proses-proses seperti itu gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau menjawab. Mungkin Arlin, gimana Arlin jawabannya? Oh, kirain masih ada yang mau nambahin. Kalau di aku udah ngerasa cukup sih penjelasannya. Terima kasih. Udah ya, mungkin tinggal pertanyaannya Alda ya. Izin menjawab. Ini kalau misal kita evaluasi si new hiring ternyata nggak bisa jalanin job desk dengan baik, ini tuh makanya ada tadi tuh mekanisme EDI kan itu kayak lingkaran setan kan. Kalau setelah kita evaluasi ternyata ada kekurangan, ada kendala, dia kan si new hiring ini kalau misal udah ngelakuin training dan ngelakuin job desk-nya berarti kan udah jadi current employee ya. Nah, kita analisis nih kenapa kok bisa sampai dia nggak optimal ngejalanin job desk-nya. Ini bisa macam-macam nanti hasilnya setelah analisis. Nggak melulu kebutuhan si pegawai ini adalah training lagi gitu. Bisa saja ada faktor lain ya yang bikin dia kenapa nggak bisa ngejalanin job desk-nya. Mungkin ada permasalahan internal atau yang lainnya. Jadi opsi yang dimungkinkan oleh pihak HR yaitu menganalisis, pertama menganalisis, yang kedua menindaklanjuti hasil analisis. Kalau misalnya memang butuh pelatihan, ya kita desain nih lanjutin kayak tadi, desain pelatihannya seperti apa yang dibutuhin. Kalau misal di luar pelatihan ada mitigasi-mitigasinya sendiri. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan. Kalau tidak ada mungkin sekian dari kami, Ibu. Mungkin dari Ibu ada yang ingin ditambahkan? Sebentar. Aduh maaf ya, di saya sinyalnya parah banget, jadi hilang-hilangan.
Udah. Bukan. Susah di setting. Jadi kita sudah membahas training ya. Training itu kan sebenarnya suatu bentuk pembekalan yang sengaja diberikan kepada employee dari awal dia masuk dengan cara orientasi sampai dengan dia menjelang pensiun. Itu ya, pembekalan untuk pasca kerja juga itu merupakan lingkup dari training yang diberikan. Training ini gunanya macam-macam ya. Gunanya yang antara lain untuk memenuhi gap kompetensi dari job yang diisi atau akan diisi. Yang kedua adalah memang kompetensinya sudah ada, tapi memang untuk meningkatkan kinerja dari current job. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk memperbaiki atau memodifikasi, mengintervensi perilaku. Jadi ada masalah kinerja, ada masalah kompetensi, dan ada masalah perilaku. Tadi sudah dijelaskan dengan baik sekali ya berbagai jenis yang bisa dipilih. Ini opsional ya, sangat bisa dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Jadi tidak ada satu bentuk yang baku seperti apa. Tapi memang tadi yang dijelasin Karisma itu framework-nya udah benar ya, itu bukan lingkaran setan tapi cycle ya. Itu siklus yang memang harus dijalani. Kalau itu dipegang sih mestinya akan ada perbaikan ya. Perbaikan bukan hanya dari sisi 3 hal yang tadi saya sebutkan, tapi juga dari sisi training and development itu sendiri. Kemudian yang jadi masalah biasanya adalah di ukurannya sih. Ukur training itu tidak seperti kita mengukur produksi. Kalau mengukur produksi kan physically kelihatan gitu ya, atau kualitasnya kelihatan. Tapi kalau mengukur training, mengembangkan soft skill maupun hard skill itu mengukurnya agak susah. Dampak nyatanya ke dalam proses kerja maupun hasil kerja dari si employee itu agak kadang-kadang tidak bisa dipastikan apakah itu dampak dari training atau dari faktor-faktor yang lain. Itu selalu jadi tantangan. Sebentar. Nah, untuk behavioral itu sih memang agak lebih kompleks lagi. Ini biasanya sih dibuatnya desain khusus ya. Sebenarnya modifikasi behavior apa yang ingin dilakukan dan ingin dicapai, dan itu baru dilakukan modifikasi. Jadi sangat disesuaikan dengan tujuan dan tugas dari si pegawai yang ingin dimodifikasi. Tapi biasanya sih berkaitan dengan culture, dengan sikap-sikap yang mempengaruhi proses kerja gitu ya. Jadi lebih ke arah soft skill-nya. Kemudian mengenai durasi itu memang semuanya itu disesuaikan ya. Kendalanya sih dari sisi waktu, dari sisi budget, dari sisi konten. Ini harus dipertimbangkan supaya optimal. Kemudian yang harus diingat juga adalah organisasi itu kan memang berkembang. Jadi kebutuhan organisasi itu akan selalu berubah, termasuk kebutuhan terhadap kompetensi dan produktivitas.
Jadi training-training yang dirancang itu mestinya sih bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tapi seharusnya memang bisa menjadi investasi perusahaan terhadap pegawainya untuk bisa memenuhi kebutuhan proyeksi kebutuhan di masa depan. Jadi mestinya memang ketika melakukan proses ED di training ini itu align dengan strategic planning si perusahaan itu sendiri. Jadi jangan trainingnya jalan sendiri, training itu supporting. Dia support apa sih? Itu kan ya. Dia support perusahaan untuk current performance, current kompetensi, current soft skill. Tapi yang lebih penting juga ke depannya seperti apa. Jadi jangan sampai habis training, kemudian nggak begitu lama mesinnya berubah, gitu misalnya. Saya nggak tahu ya, mungkin di instansi pemerintah suka begitu tuh. Antara trainingnya dengan jobnya kagak nyambung. Ya nggak sih? Jadi training adalah satu kegiatan tersendiri, sementara proses bisnis adalah suatu hal yang lain. Nah, itu yang nggak boleh. Training itu memang harus mendukung proses kerjanya. Tidak berdiri sendiri-sendiri. Jangan sampai kegiatan training ini malah jadi beban. Harus diakui ya di banyak organisasi, training itu jadi beban. Jadi bukannya mendukung, tapi malah menyita waktu, menyita biaya, tapi tidak ada kaitannya dengan produktivitas, tidak ada kaitannya dengan perbaikan proses, tidak ada berkaitannya dengan perilaku. Jadi seperti itu. Training, nah training itu sendiri memang bisa dilakukan secara in-house sendiri oleh perusahaan atau bisa dilimpahkan kepada orang lain. Nah, ketika melimpahkan ke orang lain sih mestinya merancang itu agak lebih kompleks. Karena pihak luar itu belum tentu juga paham apa yang persisnya dibutuhkan oleh internal. Tapi justru dari pihak luar itu bisa memberikan view yang baru, view yang berbeda. Itu bisa memberikan insight yang bagus untuk si employee. Jadi mestinya dikombinasikan antara internal yang sudah menguasai dengan eksternal yang memberikan view yang baru gitu. Jadi orientasi ke depannya itu bisa menjadi lebih baik. Kemudian yang harus diingat juga cost benefit-nya ya. Jadi jangan sampai trainingnya sibuk menghasilkan satu kompetensi atau skill yang sangat tinggi tapi yang sebenarnya nggak dibutuhin dan itu mahal. Contoh nih ya, pemerintah kita dulu lagi sedang-sedangnya ngirim mahasiswa ke luar negeri, segala macam bidang dipelajari. Tapi ketika pulang sebenarnya tidak ada job yang tersedia untuk dia. Jadi ahli fusi nuklir ketika pulang, tugasnya adalah memberikan training komputer. Jadi jauh banget ya antara subjek yang dia pelajari dengan job yang tersedia. Itu problem banget tuh. Nah, itu adalah konteksnya. Tapi ketika Anda melihat atau mengembangkan training, tolong dilihat lagi aspek konseptual yang ada di buku ini, gitu ya. Kalau konteks itu kan kita ngelihat dari organisasi, dari pengalaman kita, dari apa sih namanya judgement kita gitu. Tapi itu jangan lepas dari frame yang konsepnya. Mungkin itu ya tambahan dari saya. Dari teman-teman ada yang bertanya lagi atau ada tambahan? Ada? Tidak? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup kita udah jam 9 ya. Kita selesaikan sekarang ya. Terima kasih tadi presentasinya, materinya bagus. Oh ya, kecuali yang tadi tidak banyak disinggung adalah change management ya. Pertanyaannya juga nggak ada yang
nggak ada kan ya? Nggak ada yang menyinggung-nyinggung ke situ, ke change management. Tolong itu dibaca lagi. Tadi presentasinya agak suka bingung-bingung sendiri. Nah, ada teorinya sendiri, ada konsepnya sendiri. Jadi kalau di OB itu ada, untuk yang MSDM itu ada organizational behavior, itu ada satu chapter yang khusus membahas mengenai change management. Kalau di reguler ada juga sih manajemen perubahan, jadi satu mata kuliah tersendiri. Itu menarik dan penting, akan lebih relevan ketika nanti Anda makin lama di organisasi dan makin memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Jadi ada baiknya itu juga ditengok. Mungkin itu ya. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Semoga tidak ada halangan.